Baik, terima kasih ya Bapak Ibu, saudara, teman-teman tim PMK 2 Jilid 2 dan juga teman-teman wartawan yang saya hormati. Jadi sesuai dengan surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta nomor B datar 198 garing Golkar garing 3 Romawi garing 2020 tertanggal 20 Maret 2020 perihal penetapan sementara calon kepala daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan syarat dan penugasan dari Partai Golkar. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni di tempat. Yang mana isi surat itu di situ sesuai dengan keputusan DPP Golkar telah menetapkan untuk sementara Insinyur Petrus Kasio MT dan sebagai calon kepala daerah dan Saudara Matret Kokop Sarjana Hukum sebagai calon wakil kepala daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang diusung oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2020 nanti. Nah, sesuai dengan instruksi dari partai dan surat tugas ini, saya dan Pak Matret dimintakan untuk melakukan konsolidasi dan laporan ke Partai DPD 2 Partai Golkar Bintuni. Ya. Memang waktu lalu karena kita semua disibukkan oleh COVID sehingga dan belum ada kejelasan tentang kapan pilkada, maka itu ya saya belum sempat melapor ke DPD 2. Tetapi saya percaya bahwa surat ini sudah turun dari pusat sebagai hierarki, sudah pasti surat seperti ini sudah ada di tangan DPD 2 Partai Golkar Bintuni. Dan kami hanya datang untuk menyampaikan juga surat yang sama. Oleh karena itu, saya menyuruh tim kerja untuk meminta waktu audiens dengan DPD 2 Golkar Bintuni. Yang mana surat pertama tertanggal 20 Juni 2020. Kita minta waktu untuk ketemu. Lalu menurut laporan dari tim sudah dilakukan pertemuan walaupun secara tidak formal di kantor, tetapi ketemu di rumah oleh tim kita, bertemu dengan Pak Sekretaris DPD 2 Golkar Bintuni, menyampaikan surat tapi beliau tidak menerima. Nah, lalu ya teman-teman juga berusaha untuk ketemu dengan bendahara DPD 2 Golkar, tapi juga bendahara tidak berkenan untuk ketemu. Lalu pada hari kedua kita layangkan surat lagi pada hari Jumat
tahapan yang kedua, hari Jumat tanggal 12 Juni, kita juga minta waktu untuk ketemu lagi. Dan saya perintahkan supaya tim ketemu dengan sesepuh senior Partai Golkar, Bapak Buce Maboro, yang juga adalah Ketua DPRD PAW pada periode 2019 lalu dari Partai Golkar. Nah, untuk meminta waktu dan memfasilitasi kami untuk ketemu dengan pengurus DPD 2 Partai Golkar Teluk Bintuni. Namun sampai kemarin, sampai tadi malam, karena tidak ada kesempatan untuk ketemu dan memang akhirnya mereka menolak tanpa alasan. Ya, jadi menolak tanpa alasan. Tadinya kita mau terima dulu surat kami, baca dulu, nanti kalau tidak berkenan kan bisa membalas dengan surat sebagaimana etika kita ya. Etika dalam berorganisasi kan kita menyurat, mereka membaca, kalau memang tidak bersedia berarti secara tertulis lagi menyampaikan bahwa tidak bersedia atau menunggu karena ada alasan lain. Tapi itu tidak dilaksanakan dan surat kami tidak diterima. Oleh karena itu saya dengan Pak Matret sekali lagi datang ke kantor. Kita ini menghargai undangan, menghargai ya keputusan Partai Golkar, DPP Partai Golkar di Jakarta, sangat menghargai. Jadi apapun juga kami tetap berupaya. Nah, terakhir tadi kami datang untuk berfoto bersama di depan, dengan harapan mungkin ada yang datang atau ada yang jaga kantor, lalu kita bisa komunikasi, kita diterima dulu sebagai biasa, nanti bicara. Tapi juga kantor tertutup. Nah, oleh karena itu saya akan melaporkan semua proses ini ke DPP Partai Golkar di Jakarta. Nanti segala keputusan itu ada di DPP. Ya, kita di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sebagai pemegang mandataris dari surat tugas ini hanya bisa melaporkan. Nanti selanjutnya DPP yang putuskan. Nah, saya juga akan ke Manokwari minggu depan ketemu dengan DPD 2, DPD 1 atau ya DPD 1 Golkar Provinsi Papua Barat untuk melapor juga. Nah, seperti itu, secara berjenjang kita lapor. Dan sampai nanti pada akhirnya saya akan ke Jakarta ketemu dengan DPP Partai Golkar Pusat untuk menyampaikan laporan-laporan. Intinya saya sebagai pemegang mandat dari surat tugas ini dengan Pak Matret, kita akan melakukan negosiasi. Mudah-mudahan hari ini misalnya belum, kita akan negosiasi lagi. Kita akan menyurat lagi, minta waktu lagi. Kita akan proaktif terus sampai ya ketemu. Dan kalau tidak bisa lagi ya sudahlah. Itu menjadi kewenangan teman-teman di Partai Golkar DPD 2 Teluk Bintuni dan kita serahkan keputusan kembali ke pusat. Ya, sebagai seorang negarawan yang berjiwa demokrasi, saya akan tetap melaksanakan komunikasi politik dengan etika demokrasi, membangun hubungan baik dengan semua pimpinan partai yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Soal keputusan siapa yang mendapatkan mandat rekomendasi itu adalah urusan di DPP, di pusat. Tetapi komunikasi itu penting sebagai ya tokoh-tokoh politik di Bintuni, kita harus berjiwa besar ya, dan tetap mengedepankan etika di dalam berpolitik. Seperti itu. Pak, Bapak melihat apakah ada etika baik dari pihak DPD 2 Partai Golkar dalam menindaklanjuti rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Partai Golkar itu bagaimana? Saya kira etika itu kita bisa apa ya, itu milik semua partai ya. Mereka punya aturan, mereka punya
ketentuan-ketentuan. Kita tidak bisa mengatakan itu etikat baik atau tidak, tetapi di dalam politik itu segala sesuatu bisa saja terjadi. Seperti ini, itu biasa di dalam politik. Tentunya mungkin masih ada ruang, menurut saya masih ada ruang. Dan harus ada yang memfasilitasi. Ya, mungkin akan muncul setelah kejadian ini, akan muncul lagi beberapa tokoh-tokoh Golkar yang memang kita bisa percayakan, bisa fasilitasi kami untuk ketemu lagi dengan DPD 2. Pokoknya ini bukan akhir dari segala-galanya ya. Kita masih tetap harus datang dan meminta kesediaan untuk berdialog dan melaporkan diri terkait dengan surat tugas ini, seperti itu. Melihat dari semua perjuangan yang sudah Bapak lakukan, hingga menghasilkan dari surat keputusan dari DPP Golkar, sementara di DPC tidak ditanggapi. Kira-kira tanggapan Bapak kepada pengurus DPC yang ada Golkar di Kabupaten ini? Ya, saya artinya hanya bisa menghimbau saja, saya tidak bisa beri tanggapan, menghimbau supaya mari kita hargai keputusan dari pimpinan kita ya. Itu sesuatu yang selalu kita pegang sebagai etika di dalam berorganisasi. Artinya kalau ada keputusan dari pimpinan partai secara hierarki dari pusat ke bawah, marilah kita hargai itu. Nah, kalaupun kita punya aspirasi, kita akan sampaikan sesuai dengan prosedurnya. Juga secara hierarki ke provinsi dan ke pusat. Ya. Jadi seandainya teman-teman pengurus partai yang ada di Bintuni, di DPD 2 Golkar Bintuni punya aspirasi, ya silakan disalurkan ke pusat. Karena saya tidak dalam kapasitas untuk menerima aspirasi itu. Saya hanya datang melaporkan keputusan DPP, dan kalau ada aspirasi atau unek-unek dari teman-teman di DPC atau DPD 2 Bintuni, bisa melaporkan secara berjenjang ke pusat. Toh nanti akhirnya pusat yang menentukan. Seperti itu. Ya, ini kan sementara juga, siapa tahu berubah, kita tidak tahu, gitu kan. Tapi kan kita hargai. Tapi apakah memang surat tugas ini tidak menjamin Pak untuk harus kepada partai berbeda? Ya namanya sementara, bisa saja berubah, kita tidak tahu. So itu kan keputusan politik. Tapi kita sudah berkonsultasi dengan pimpinan di pusat. Ya, kita hargai semua, karena ini juga lewat perjuangan. Tidak mungkin surat ini keluar tanpa satu upaya-upaya dialog dengan pimpinan-pimpinan ya Partai Golkar di pusat, seperti itu. Sebelum melaporkan upaya ini ke DPP, apa ada negosiasi diberikan ke tim lagi untuk? Oh ya, ini kami lapor dulu bahwa kami sudah upaya tahap pertama. Mungkin tidak ada tanggapan. Nanti minggu depan kita datang lagi, kita buat surat lagi. Jadi kita tidak akan pernah putus asa, datang terus ke DPD 2 Partai Golkar Bintuni untuk, ya siapa tahu mungkin dengan berita ini terus ada instruksi dari DPP turun ke mereka lalu menyediakan waktu terima kami, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya gitu. Kan kita mau semua baikan, semua ya merangkulan, kita mau semua membuat suasana politik ini menjadi nyaman, indah bagi kita semua di Bintuni. Politik itu indah, seni. Kalau dimainkan secara baik itu seni, ya. Seni berpolitik. Saya biasa begitu, saya tidak suka bicara banyak. Biasa lihat hasilnya saja begitu. Kalau ngomong kita bicara politik banyak-banyak nanti kita salah ngomong, ada yang tersinggung. Ya, kita berusaha dengan etika berpolitik yang santun dan bermartabat, begitu. Sesuai dengan adat dan budaya kita di Teluk Bintuni ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, nanti disampaikan.